Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah perubahan yang penting banget buat siapapun yang punya rencana kerja di luar negeri. Ada aturan baru yang wajib kamu tahu. Jadi, kalau kamu salah satu dari jutaan orang Indonesia yang punya cita-cita buat merantau dan membangun karir di negara lain, dengerin baik-baik ya. Soalnya, ada satu langkah baru yang sekarang jadi wajib dalam perjalananmu. Oke, kita langsung to the point aja. Pemerintah sekarang mewajibkan semua calon pekerja migran buat lulus tes psikologi. Jadi, ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Yuk kita bedah detailnya. Jadi, aturan baru ini yang bakal berlaku mulai 1 Agustus 2025 bilang kalau semua CPMI, itu singkatan dari calon pekerja migran Indonesia ya, alias kamu yang lagi proses berangkat, wajib hukumnya lulus tes ini. Hasil tesnya nanti bakal jadi salah satu dokumen kunci biar kamu bisa terbang. Ini perubahan prosedur yang signifikan banget loh. Nah, pertanyaan paling besarnya kenapa sih harus ada aturan ini? Tujuannya apa? Ini bukan sekedar nambah-nambahin birokrasi, tapi ada alasan perlindungan yang kuat banget di baliknya. Nah, ini dia jawabannya langsung dari sumber resmi. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Mataram, Pak Rudi Suryawan, kebijakan ini adalah respons langsung dari banyaknya kasus pekerja migran kita yang ngalamin tekanan mental di luar negeri. Jadi, ini bisa dibilang langkah proaktif pemerintah buat melindungi para pekerja, bahkan sebelum mereka berangkat. Jadi, apa sih yang sebenarnya mau dilihat dari tes ini? Gampangnya ada 3 hal utama. Pertama, buat mastiin mental kamu tuh udah siap. Kedua, buat ngukur seberapa jago kamu ngadepin stres. Karena kerja di negeri orang itu kan tantangannya nggak main-main. Dan yang ketiga, buat melihat kemampuan kamu beradaptasi sama budaya dan lingkungan yang benar-benar baru. Penting banget kan? Ngomongin aturan baru, pasti ada biayanya kan? Yap, biaya tes ini sebesar Rp250.000. Mungkin buat sebagian orang, angka ini terasa memberatkan ya, apalagi pas lagi siap-siap berangkat yang butuh banyak dana. Eits, tapi tenang dulu, ada kabar baiknya nih. Ada yang namanya prinsip zero cost atau tanpa biaya. Artinya, kamu sebagai calon pekerja nggak perlu keluarin uang sepeser pun buat tes ini. Biayanya 100% ditanggung sama perusahaan atau majikan kamu di negara tujuan. Nah, ini poin yang krusial banget buat diingat. Oke, sekarang kita coba intip yuk. Tesnya itu sendiri kayak gimana sih? Dengar kata tes psikologi, mungkin ada yang langsung deg-degan ya. Tapi tenang, sebenarnya nggak perlu khawatir. Coba kita lihat apa aja yang perlu kamu siapin. Nah, salah satu jenis tes yang kemungkinan besar bakal kamu temui itu namanya tes Pauli. Mungkin beberapa dari kamu udah pernah dengar, tapi buat yang belum, yuk kita kenalan sama tes ini. Tes Pauli ini unik banget. Sering dibilang tes koran, soalnya kamu bakal dikasih selembar kertas gede yang isinya angka semua, mirip koran gitu. Tujuannya bukan buat nguji jago-jagoan matematika loh, tapi buat ngelihat konsentrasi, ketahanan, dan kestabilan emosi kamu pas ngerjain tugas yang monoton di bawah tekanan waktu. Cara ngerjainnya sebetulnya simpel banget. Kamu tinggal jumlahin 2 angka yang berdekatan dari atas ke bawah, terus tulis angka terakhirnya aja. Misalnya 7 tambah 8 kan 15. Nah, kamu cukup tulis angka 5-nya aja. Nanti, sesekali bakal ada aba-aba, garis. Pas denger itu, kamu langsung bikin garis dan pindah ke kolom sebelahnya. Gampang kan? Nah, ini ada beberapa tips penting biar lancar. Kuncinya itu fokus dan jaga kecepatan yang stabil. Jangan ngebut di awal terus ngos-ngosan di akhir. Yang dinilai itu konsistensi kamu, bukan seberapa banyak kolom yang selesai. Jadi rileks saja dan dengerin instruksinya baik-baik. Oke, setelah kita ngerti detail tesnya, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Biar kita benar-benar paham kenapa tes ini jadi penting, kita perlu lihat konteks perjalanan para pekerja migran kita. Grafik ini nunjukin cerita yang jelas banget teman-teman. Salah satu alasan utama kenapa banyak banget yang pengen kerja di luar negeri, ya karena ini. Ironisnya, tingkat pengangguran paling tinggi itu justru dari lulusan SMK, yang harusnya punya skill siap kerja. Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri jadi pendorong yang sangat kuat. Terus mereka perginya kemana aja? Ini dia 5 negara tujuan paling populer. Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan ada di 3 besar. Coba lihat angkanya deh, banyak banget kan? Ini artinya, aturan tes psikologi yang baru ini bakal berdampak ke puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang setiap tahunnya. Terus, siapa sih yang berangkat jadi pekerja migran? Nah, data ini menarik banget. Profilnya tuh beragam banget. Sebagian besar emang lulusan SMP dan SD. Tapi lihat deh, porsi lulusan SMA juga besar. Bahkan ada lulusan diploma dan universitas. Ini sekaligus mematahkan stereotip kalau yang kerja di luar negeri itu cuma yang pendidikannya rendah. Jadi, tes psikologi ini posisinya di mana sih dalam semua proses ini? Coba kita lihat alurnya. Ternyata, tes ini bukanlah rintangan yang berdiri sendiri.
Dia jadi satu bagian yang terintegrasi dalam serangkaian tahapan yang udah ada, mulai dari rekrutmen sampai pembekalan akhir. Ini nunjukin kalau tes ini emang dirancang sebagai bagian dari sistem perlindungan yang lebih besar. Jadi, pada akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan ini. Apakah tes psikologi ini cuma rintangan tambahan yang bikin ribet atau justru sebuah perisai yang dirancang buat melindungi para pahlawan devisa kita dari risiko-risiko yang nggak kelihatan? Tujuannya sih jelas mulia ya, untuk perlindungan. Tapi gimana nanti implementasinya di lapangan, itu yang bakal jadi penentu. Kalau menurut kamu gimana?